Di depan rumah tumbuh bunga melati, warnanya putih, tangkainya hijau. Apa kabar Ustaz Maududi? Semoga berkah Allah untuk Anda selalu. Yang kita hormati bersama, alhamdulillah hari ini telah hadir, yaitu Bapak Dr. Haji Abul A'la Al-Maududi, SPP MA Al-Hafiz. Karena sholat, perintah sholat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, hakikatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat canggih apapun yang kita pelajari, itu insya Allah mengantarkan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk meningkatkan hal yang negatif. Nauzubillah min. Dan insya Allah hikmah lebih besar nanti disampaikan oleh Bapak Ustaz. Kamu simak, dengarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Urpan tadi. Ini ada nilainya. Yang kamu buat, yang kamu tulis, foto yang ada di laporan ini, itu jadi nilai untuk nilai keagamaan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Sebelum kita mendengarkan ceramah, kita bersolawat, ya, kita bersolawat menggunakan irama, bahkan nanti dibantu dengan alatnya, ya, alatnya namanya marawis, pak tepak, ya, nanti ada hajirnya, ya, ya, dan apa yang dibaca itu geser, ya, menggunakan irama. Nah, semuanya selain yang mampu atau bisa mengikutinya, silakan. Ya, dipersilakan kepada tim Marawis SMP Islam Al-Azhar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna' 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyahidin. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Sekolah di SMP Al-Azhar 2 Pejaten. Baiklah, hari ini hari apa? Hari Senin. Nah, kita mulai. Kalau kita hari Senin itu berarti hari baru mulai belajar setelah libur, maka harus semangat. Nah, saya kasih pantun ya. Ada teman membawa hadiah. Hadiah dihiasi dengan pita. Selamat menyambut Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Mari wujudkan generasi berakhlak mulia. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita bicara Isra Mi'raj sampai jam berapa nih? Sampai asar ya? Siapa sampai asar? Benar siap? Tapi Allah Akbar. Kita tahu kepala kita ini, mungkin kalau ada guru biologi ya, di kepala kita tuh ada apa namanya? Ya, ada rambut, kepala ya. Nah, kemudian dalamnya ada apa? Otak. Bukan otak-otak ya? Otak. Oh, apa itu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi dalam otak semester 2, saya ingat ya, semester 2 nih saya cerita. Wah, kalau kuliah kedokteran itu mantap lah, nikmat. Semester 2 saya kurios ya. Penasaran apa di dalam kepala, dapat oleh dosennya. Oke, panggilannya Abul. Oke, kamu gergaji kepala. Semester 2 umur saya masih 18 tahunan. Itu gergaji kepala. Yang dulu saya belajar waktu di IPA, yang mana namanya cerebrum. Cerebrum apa? Otak apa? Otak. Ada cerebrum, ada cerebellum, ada namanya hipofisis. Wah, saya gergaji. Itu pakai gergaji apa? Gergaji besi. Gergaji besi yang biasa tuh, yang ada kotak. Pala, kadaver, saya gergaji besi dalam. Ternyata keras. Pala kita itu keras banget. Gergaji. Semua kita punya kepala kan? Coba pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Keras gak? Keras ternyata. Begitu kembali, gak lama setelah saya kembali, jatuh tuh begini. Batok kelapa. Batok kepala. Oh, ini yang namanya cerebrum, otak besar. Oh, ini namanya cerebellum, otak kecil. Oh, ini yang namanya hipofisis, kecil. Itu yang mengatur hormon kita itu. Jadi di kepala kita ini itu semuanya pusat motorik dan sensorik. Pernah Anda lapar atau Anda haus, di mana diatur? Di kepala kita. Itu di hipotalamus. Kita merasa lapar tuh dikasih sinyal dari hipotalamus, baru kita merasa lapar. Nah, orang barat nggak percaya kecuali dengan eksperimen. Akhirnya ada satu tikus. Nah, kita juga kalau belajar di farmasi itu tikus kecil. Terus akhirnya
dirusak kepalanya sama orang barat untuk eksperimen. Nah, tikusnya itu dirusak, hipotalamusnya, otaknya, tapi dia masih hidup. Ternyata setelah rusak tikusnya jadi apa? Jadi gede kayak kucing, kayak anak kucing. Apa artinya? Artinya pusat lapar dan hausnya dirusak, nggak ada lagi pengontrol. Begitu nggak ada lagi pengontrol, dia makan nggak tahu apakah dia udah kenyang, apakah dia masih lapar, terus aja tikus. Akhirnya tikusnya jadi gede, gitu. Jadi di kepala ada pusat motorik dan sensorik. Kalau kepalanya rusak, dia bisa jadi rusak nggak? Nah, apalagi anak-anak sekarang. Kalau kepalanya udah diisi hal-hal yang jorok di kepalanya, jadi anak rusak nggak? Nah, kalau kepalanya udah diisi yang jorok-jorok, ya, lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, udah jangan tunjuk-tunjukkan, tunjuk diri sendiri. Nah, oke, sip. Itu Pak Ustadznya kasih tahu. Nah, ternyata ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di antara dirimu tidakkah kamu observasi? Wah, kalau masuk kedokteran, oh ini ternyata kepala kita. Makanya kalau orang Indonesia sama orang Barat bedanya, kalau orang Barat naik motor, helmnya itu harganya mahal. Berapa? Ada yang 50 juta, ada yang 70 juta. Tapi kalau orang Indonesia, udah bukan hanya helmnya murah, kemana-mana gak pakai gak pakai helm. Wah, kayak jagoan. Apalagi anak SMP kalau gak pakai helm, wah sambil di luar. Wah. Kira-kira berakhlak gak? Kira-kira berakhlak gak? Oke, tapi kalau di SMA, SMP Islam Al-Azhar bilang gak ada yang merokok. Amin. Gak ada yang merokok. Saya kan dokter paru. Kalau tanganin orang yang merokok, wah capeknya luar biasa. Kalau orang merokok nih saya kasih tahu nih. Kalau merokok itu nanti ada namanya COPD. Apa namanya? COPD. C-nya itu kronik, O-nya itu obstruktif, P-nya itu pulmonari, D-nya itu disease atau penyakit paru obstruktif kronik. Nanti kalau udah agak tuaan gini, napasin. Kalian kasihan. Bisa disembuhkan? Gak bisa. Dia jalan terus prosesnya sampai nanti dia meninggal. Buka Al-Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat keberapa? Oke. Ikuti ya. Ikuti saya ya. Surat Al-Isra biar dapat pahala. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Weh, mantap lah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Oke, sekarang berdiri, biar semangat berdiri. Peristiwa namanya Isra Mi'raj. Apa tadi Isra? Memperjalankan hambanya lailan pada malam. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang sudah pernah ke Masjidil Haram? Oh, mantap. Berapa satu rakaat bernilai berapa? 100.000. Satu rakaat bernilai 100.000. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar di Masjidil Haram, satu rakaatnya berapa nilainya? 100.000. Maka minta pada Allah, minta pada orang tua, saya mau umroh, mau berangkat menunaikan ibadah umroh nikmat ya. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Ya pintar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini juga penting nih buat anak-anak semuanya. Jadi dari masjid ke masjid oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia khusus menghibur Nabi Muhammad dalam satu waktu, satu malam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Apa pesannya buat kita? Mendapatkan perintah sholat. Sehari berapa waktu? 50 waktu. Begitu dapat 50 waktu, turunlah ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan 50, kebanyakan, nanti umatku gak sanggup. Kamu sanggup, umatku yang gak sanggup. Naik lagi ke atas sampai akhirnya berkali-kali sampailah berapa waktu? 5 waktu. Sholat apa aja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. 5 waktu. Maka kita dapat instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka nggak boleh lagi ada yang meninggalkan sholat. Siap? Sekali lagi, tidak ada yang boleh lagi yang meninggalkan sholat. Siap? Semuanya siap? Oke. Berarti berusaha berazam dalam satu hadis. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat dia berumur berapa tahun? 7 tahun. Nah, di sini ada yang 7 tahun? Enggak. Di sini berapa? Berapa tahun? 12 tahun. Udah balik semua ya? Masya Allah. Kemudian Rasulullah meneruskan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri. Dan pukullah ketika dia tidak sholat saat umurnya berapa? 10 tahun. Tentunya pukul dengan kasih sayang. Wadribuhum farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahkanlah kamar tidurnya ketika umur 10 tahun. Masih ada yang tidur sama bapak ibunya? Nah, nanti bilang, Pak, Bu, saya mau pisah dong, punya kamar sendiri karena saya sudah besar. Jadi kalau udah 10 tahun pisah, jangan lagi tidur sama bapak ibunya. Oke? Nanti insya Allah ya. Nah, perintahnya sholat. Tapi di dalam Al-Quran, surat Maryam, surat apa? Surat keberapa? Nah, pintar, 19, bagus, good, very good. Ayat 59, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, nanti ada generasi pengganti, generasinya jelek. Siapa mereka? Mereka adalah generasi yang melalaikan sholat, males-malesan sholat, enggak mau sholat, sholatnya ditunda-tunda, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Maka insya Allah kita berupaya dengan Isra Mi'raj kita lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, pesannya adalah, kan Isra Mi'raj itu sesuatu yang sepertinya aneh. Dalam satu malam kok Nabi terbang dari Masjidil Haram ke
Masjidil Aqsa sampai ke langit itu sampai Sidratul Muntaha. Surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Apa iya? Apa betul? Maka perang Isra Mi'raj itu banyak sekali diceritakan oleh sahabat-sahabat senior. Setidaknya ada 16 sahabat senior yang meriwayatkan tentang perang Isra Mi'raj. Di antaranya ada, ya betul. Kemudian ada lagi Abu Thalib, ada lagi Abu Hurairah, ada lagi Anas bin Malik, ada lagi Hudzaifah bin Yaman dan seterusnya. Bahkan dituliskan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, di dalam satu judulnya, yaitu Kitabul Iman, kitab iman. Apa maknanya? Maknanya adalah peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan kepada umat, ya, wabil khusus kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus diimani. Jadi imannya tambah kuat. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Maka setelah peringatan Isra Mi'raj kita yang kita lakukan setiap tahun, maka kita harus punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Yang terakhir cukup sekian ya, hampir jam 10. Saya sudahi, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-salehah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kasih pantun sebagai penutup. Ada titik, ada koma, menulis kalimat di dalam buku. Mari kita doakan bersama SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten sukses selalu. Takbir, Allahu Akbar. Terakhir, jalan-jalan beli ketan, sekalian mampir beli pulpen. Kalau cari SMP di Jakarta Selatan, Al-Azhar 2 Pejaten yang paling keren. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.